Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita pada malam hari ini adalah berkenaan dengan penyakit hati yang berbahaya. Nah, kalau kita berbicara tentang penyakit hati itu sangat banyak. Sangat banyak. Dan tentunya malam hari ini ulun tidak akan menjelaskan semua penyakit hati itu. Kalau kita menjelaskan semuanya, maka tidak akan sampai waktunya. Bahkan sampai subuh pun tidak akan sampai. Ya. Tetapi kita akan menjelaskan salah satu daripada penyakit-penyakit hati yang berbahaya. Yang tentunya penyakit hati ini apabila kita biarkan di dalam hati kita, maka rusaklah hati kita. Tidak hanya merusak hati kita, tetapi badan kita pun akan rusak. Nah, tentu yang kita ketahui bahwasanya penyakit hati yang paling tinggi itu adalah asyirku billah. Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ini jelas. Belum lagi penyakit hati yang lainnya, iri, hasad, dengki. Naam. Ini adalah penyakit-penyakit hati yang memang harus, bukan harus tapi wajib, fardu ain bagi setiap muslim dan muslimah. Ya, harus ditinggalkan, harus dijauhkan. Karena yang namanya penyakit hati itu sangat-sangat berbahaya. Bahkan penyakit hati ini bisa menjerumuskan seseorang ke dalam siksa Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi salah satu dari penyakit hati yang berbahaya itu adalah penyakit suudzon, berprasangka buruk, baik itu kepada sesama manusia, lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, emang ada hamba Allah itu yang buruk sangka kepada Allah? Ada, bal kathir, bahkan banyak yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka tidak merasa bahwasanya mereka adalah orang-orang yang bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, sesungguhnya salah satu ibadah yang sangat agung yang merupakan ibadah hati adalah berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa kita harus berbaik sangka kepada Allah? Kenapa kita harus berbaik sangka kepada Allah? Maka jawabannya, karena Allah yang memerintahkan kita. Naam. Allah yang memerintahkan kepada kita untuk berbaik sangka kepadanya. Jawaban yang lain, kenapa kita harus berbaik sangka kepada Allah? Karena Allah dialah yang menciptakan kita. Dan Allah berkehendak atas segala sesuatu yang diinginkannya. Jawaban yang selanjutnya, kenapa kita harus berbaik sangka kepada Allah? Karena Allah yang memberikan kita rizki. Jawaban yang selanjutnya, kenapa kita harus berbaik sangka kepada Allah? Karena dialah Allah yang mengatur segala sendi-sendi kehidupan kita di dunia ini. Sehingga kita mendapatkan kemudahan dalam beraktivitas. Oleh sebab itulah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara ciri tanda hati yang rusak, berpenyakit adalah ada pada dirinya bersuudzon. Ya. Kalau dia bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, naam, dia kedepankan rasa suudzon, berburuk sangka kepada Allah, lantas kepada selain Allah lebih lagi. Naam, kepada Allah saja dia berburuk sangka, apalagi kepada manusia. Nah, inilah kenapa dikatakan bahwasannya suudzon, berprasangka buruk kepada Allah adalah salah satu daripada penyakit-penyakit hati yang berbahaya yang harus dijauhi oleh setiap muslim dan muslimah. Maka daripada itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berbaik sangka. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran,
Surah Al-Baqarah ayat 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, ini Allah menyuruh kita untuk berbuat baik. Padahal jarnya pian tadi untuk berbaik sangka kepada Allah. Kayak apa ini? Nah, penjelasan daripada makna dari wa ahsinu, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan tentang makna wa ahsinu itu adalah wa ahsinu dhanna billahi azza wa jalla, yaitu perintah Allah untuk berbuat baik. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang baik itu adalah maknanya perintah untuk berbaik sangka, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang senantiasa mengedepankan husnudzon kepada Allah. Tidak hanya kepada Allah, tetapi kepada sesama manusia, lebih-lebih kepada sesama muslim. Itu maknanya. Dan ini pun juga dipertegas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Jangan sampai salah seorang di antara kalian meninggal dunia dalam keadaan, kecuali dia dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah. Nah, ini lebih tegas lagi Nabi mengabarkan kepada kita, jangan sampai salah seorang di antara kita meninggal dunia kecuali dia dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam keadaan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahui jamaah sekalian rahimakumullah, jadi Allah itu berdasarkan prasangka hamba-hambanya. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadits qudsi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ana inda dhanni abdi bi falyadhunna bima syaa. Sesungguhnya aku tergantung dari prasangka-prasangka hamba-hambaku, maka hendaklah mereka untuk berprasangka baik tentunya, berdasarkan keinginan mereka dariku. Apa maknanya ini? Masih kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, in dhanna bi khairan falahu wa in dhanna syarran wa in dhanna bi syarran. Kalau seorang hamba itu, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah itu berdasarkan dari prasangka hamba-hambanya. Artinya kalau seorang hamba itu berprasangka baik kepada Allah berupa kebaikan, maka baginya kebaikan. Sebaliknya, jika seorang hamba itu berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala berupa keburukan, maka keburukan baginya. Kenapa demikian? Ana inda dhanni abdi bi. Sesungguhnya aku tergantung dari prasangka-prasangka hamba-hambaku. Oleh sebab itulah, baik dari penjelasan Al-Quran tadi dan juga perkataan Allah Subhanahu wa taala di dalam hadits qudsi ini memberikan penjelasan dan peringatan kepada kita bahwasannya kita senantiasa untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Makanya di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sungguh tatkala seorang hamba senantiasa dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya dia telah mendapatkan kebaikan. Naam, hakikatnya dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah berkata, "Ma u'tiya 'abdun mu'min syai'an qat
ba'dal imani billahi azza wa jalla afdala min ay yuhsina dhannahu billahi azza wa jalla. Kata beliau, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, bahwasanya tidaklah seorang hamba yang beriman dia diberikan kebaikan yang lebih baik setelah iman. Tentunya dia dianugerahkan oleh Allah berupa keimanan, itu adalah kebaikan yang sangat besar. Nah, itu adalah nikmat yang besar. Jadi ketika Allah menganugerahkan kepada kita berupa nikmat, apalagi nikmat keimanan, itu adalah nikmat paling besar. Artinya apa? Allah menunjukkan kita kepada petunjuknya, kepada agamanya, sehingga kita tidak tersesat. Apalagi na'udzubillah min dzalik, kalau kita keluar dari Islam. Tapi ini merupakan nikmat yang paling besar ketika seseorang mendapatkan hidayah iman, yaitu iman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, jadi dia diberikan kebaikan yang lebih baik setelah iman kepada Allah daripada berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata berbaik sangka ini adalah salah satu daripada kebaikan yang luar biasa yang Allah berikan kepada hambanya. Nah, dan ini adalah tanda-tanda daripada hati yang baik, hati yang bersih, tidak terkontaminasi dengan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Sebenarnya pangkalnya itu ada pada penyakit hati yang paling besar, yaitu asyirku billah. Nah, kalau penyakit hati ini puncaknya ada asyirku billah, maka akan merembet kepada penyakit-penyakit hati yang lainnya. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, jadi ketika seorang hamba telah diberikan berupa kebaikan adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu itu harus dijaga dengan baik. Istiqomah, jaga hati kita. Ketika ada tanda-tanda ingin berburuk sangka, baik kepada sesama manusia, lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segerakan alihkan pikiran itu. Segera alihkan prasangka yang buruk itu kepada prasangka yang baik. Maka daripada itulah setiap muslim dan muslimah harus mengetahui di antara kondisi-kondisi yang mengharuskan mereka untuk senantiasa berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berpemahaman sebaliknya, artinya ternyata ada juga kondisi-kondisi yang memang banyak hamba-hamba Allah, manusia itu berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kita akan sebutkan jamaah sekalian rahimakumullah, di antara kondisi-kondisi yang harus kita perhatikan, yang harus kita mengedepankan prasangka baik kepada Allah, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi yang pertama adalah tatkala seseorang melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Naam. Kalau kita berpemahaman sebaliknya, biasanya kalau orang yang terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan maksiat, pasti ada kan di dalam hatinya itu merasa risih, merasa tidak nyaman, tetapi tetap aja melakukannya kan. Namun di dalam hatinya ada keinginan yang besar, ada keinginan yang kuat dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyaknya dosa, ya, karena kita memang manusia tidak terlepas dari yang namanya dosa dan maksiat. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, kullu bani Adam al-khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam, setiap manusia itu tidak terlepas dari yang namanya kesalahan, jatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat.
baik itu dosa besar maupun dosa kecil. Naam. Namun apa kata Nabi SAW? Sebaik-baik orang yang terjatuh ke dalam kesalahan, berbuat dosa dan maksiat, maka mereka segera untuk kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berikrar bahwasanya dia tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Nah, sekarang akan timbul rasa suudzon kepada Allah. Berprasangka buruk kepada Allah adalah ketika dia merasa minder, pesimis. Pesimisnya apa? Oke, katakanlah dia begitu banyak dosa yang dia lakukan. Ya, dosa besar sudah sangat banyak, apalagi dosa kecil. Nah, dosa membunuh, berzina, ya, kemudian berbuat buruk kepada manusia dan sebagainya. Nah, sehingga dia merasa bahwasanya dia manusia yang kotor. Ketika dia mau berdoa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merasa pesimis. Aduh, apa mungkin Allah Subhanahu wa taala menerima taubatku? Sedangkan saya ini banyak sekali dosa dan maksiat yang saya lakukan. Nah, di sini letak daripada suudzonnya kepada Allah, berburuk sangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tahu, dia tidak melihat bahwasannya Allah mengatakan di dalam Al-Quran surah At-Taubah, alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubata an ibadih wa ya'khudhu sadaqat wa anna Allah huwa tawwabur rahim. Dia lupa akan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Tidakkah mereka mengetahui? Tidakkah dari hamba-hambaku mengetahui bahwa sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat daripada hamba-hambanya dan menerima zakatnya. Paragraf yang pertama, kemudian Allah tekankan lagi, wa annallaha huwat tawwabur rahim. Di dalam bahasa Arab, wa anna itu bentuk penekanan, menunjukkan bahwa ini bentuk penekanan yang kuat, menjelaskan dengan jelas bahwasanya Allah itu huwat tawwabur rahim. Allah Maha penerima taubat dan Allah Maha penyayang kepada hamba-hambanya. Tidak cukup dengan Allah menerima taubatnya, tetapi ada rasa kasih sayang Allah, Maha penyayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, ketika kita kembali, ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah, berprasangka baiklah kepada Allah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya selama dia betul-betul bertaubat daripada kesalahan-kesalahannya tersebut. Nah, dan ini perintah Allah sendiri, kata Allah sendiri. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari sisi inilah betapa banyak daripada orang-orang pelaku maksiat, ya, mereka pesimis, bahkan berburuk sangka kepada Allah kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubatnya. Nah, inilah bisikan-bisikan syaitan, talbis iblis, tipu daya iblis ketika membisikkan ke dalam hati-hati manusia, gak usah tobat gin, ya, ini dosamu sudah berapa gunung ini. Nah, dan Allah tidak akan menerima tobatmu. Dosamu begitu sangat banyak. Akhirnya apa? Bisikan-bisikan yang seperti ini mengalahkan keinginan dia untuk bertaubat. Nah, makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahkan diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan, "Adznaba 'abdun dzanban, faqala Allahumma ighfir li dzanbi." Seorang hamba melakukan dosa, kemudian dia berkata, "Ya Allah, ampunilah aku." Kemudian maka Allah pun menjawab, "Adznaba 'abdi dzanban, fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzanba, wa ya'khudhu bi dzanbi tsumma 'ada fa'adnaba." Lantas
hambaku melakukan dosa, maka dia mengetahui bahwasannya dia memiliki Rabb-Nya yang mengampuni dosa dan menyiksa karena dosa. Jadi seorang hamba ini tahu bahwasanya dia memiliki Rabb-Nya, memiliki Tuhannya, memiliki Allah. Dan Allah itu adalah Maha Pengampun, Maha Penerima taubat, sehingga dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ghafartu li abdi, ketika seorang hamba itu bertaubat, memohon ampun, beristighfar kepadaku, maka ghafartu li abdi, maka aku ampuni dosa hambaku ini. Kemudian summa makatha ma syaa Allah thumma asaba dhanban aw adnaba dhanban. Kemudian hamba ini selama beberapa waktu dia tidak bermaksiat. Jadi pada taubat yang pertama dia berdoa kepada Allah agar mengampuni dosanya. Kemudian rentan antara dia bertaubat dan kembali lagi kepada kemaksiatan. Ya, misalnya hari Sabtu ini dia bertaubat, ya, Sabtu depan kada berbuat maksiat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kemudian hamba ini selama beberapa waktu dia tidak bermaksiat, kemudian dia bermaksiat kembali, terjerumus lagi di dalam dosa. Lantas faqala rabbi adnabtu faghfirhu. Kemudian dia bersegera berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku telah melakukan dosa, maka ampunilah aku. Jadi setelah taubat pertama dia melaksanakan ketaatan, selepas itu dia kembali lagi melakukan kemaksiatan. Selepas itu dia lagi meminta bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa jawaban Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba, ya, mengadahkan tangannya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan dosa dan maksiatnya? Faqala alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bihi ghafartu li abdi. Maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, sesungguhnya hambaku mengetahui bahwasannya dia memiliki Tuhan yang menyiksa karena dosa dan mengampuni dosa-dosa, maka aku ampuni hambaku tersebut. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang hamba itu dia melakukan dosa dan maksiat, kemudian dia bertaubat, selepas itu dia melakukannya lagi, kemudian dia bertaubat, ingatlah, tetap istiqomah untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berburuk sangka kepada Allah. Sebesar apapun dosa dan maksiat yang kita lakukan, selama kita betul-betul bertaubat kepada Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan taubat kita. Tetapi jangan terus-terus. Kenapa jangan terus-terus? Khawatirnya pian belum sempat tobat, sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'udzubillah. Lain piannya kita semua. Naam. Dan jangan bermain-main dengan perbuatan dosa dan maksiat. Kada boleh juga kita berpikir begini, tenang aja, alhamdulillah, insyaallah huwal ghafurur rahim, huwat tawwabur rahim. Allah itu Maha Penerima taubat, Maha Pengampun. Kada apa-apa, kada salat, ya, tidak apa-apa berbuat dosa dan maksiat. Tidak demikian. Nah, tidak demikian. Ya. Tetapi seorang hamba ketika dia memutuskan untuk bertaubat kepada Allah, maka hendaknya dia untuk tidak mengulanginya. Nah, dari sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan bahwasannya pentingnya seorang muslim ketika dia terjatuh kepada perbuatan dosa dan maksiat, kemudian dia bertaubat kepada Allah, maka yakinlah, berhusnudzonlah, berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerima taubatnya.
Kemudian yang kedua, jamaah sekalian rahimakumullah, kondisi-kondisi yang mengharuskan setiap muslim dan muslimah untuk senantiasa mengedepankan husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta segala hajat yang dia inginkan. Dan di sini betapa banyak orang dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berburuk sangka kepada Allah dan tidak sabar. Tidak sabar. Tidak sabarnya seperti apa? Jadi ketika dia berdoa, kemudian dia beranggapan bahwasanya kok saya berdoa ini kepada Allah, tetapi lawas benar pang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lawas benar. Kayak apa nih? Atau jangan-jangan Allah tidak mengabulkan doaku. Nah, disinilah letak daripada rasa suudzonnya, berprasangka buruknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengeluh saja, contohnya tadi mengeluh, kok belum ya, belum diijabah oleh Allah. Di situ saja sudah ada tanda-tanda daripada berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika seorang hamba dia berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia merasa bahwasannya doanya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu ini adalah prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah. Boleh jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah mengabulkan doanya dalam bentuk yang lain. Ya. Karena kita tidak tahu apa rencana Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya tersebut. Boleh jadi seperti ini, ulun contohkan. Misalnya salah satu doa kita, ya Allah, mudahkanlah ulun supaya berbini dua misalnya. Kalau inya, kan sekarang kan sudah 1:7, ujarnya 1:7. Kalau 1 tambah 1, terus 6-nya kemana? Nah, gitu kan. Nah, ini bapak ini berdoa, ya Allah, siang dan malam, ya, tahajud, berharap agar mendapatkan yang kedua dan yang ketiga sampai yang keempat. Ya. Bahkan dia sudah berdoa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, belum saja dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala anggapannya. Nah, anggapannya. Lantas dia pun kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kok doa saya belum dikabulkan? Kekawananku sudah berbini 2, 3, 4. Aku belum. Misalnya. Kayak apa ini? Nah, di situ dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi Allah alihkan doanya tersebut kepada yang betul-betul bermanfaat baginya. Nah, boleh jadi Allah kabulkan dalam bentuk yang lain. Nah, misalnya apa? Istrinya yang pertama akan semakin sayang kepadanya, iya kan? Bisa jadi seperti itu. Atau Allah Subhanahu wa taala menjaga dia dari apa? Dari perbuatan tidak adil. Boleh jadi dia berbini 1, berbini 2, berbini 3. Kalau dia berbini 2, berbini 3, jadi bahas poligami. Tapi ini contoh saja, ya. Lantas dari situ dia disebabkan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Berbini 2, berbini 3, dia tidak berlaku adil. Kira-kira mudah apa berpoligami? Kada mudah. Kalau dia tidak berbuat adil di akhirat nanti dia akan berjalan, ya, tidak seimbang. Nah, artinya apa? Dia tidak mampu. Kalau dia memaksakan diri, itu akan menyebabkan dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itulah. Artinya Allah arahkan kepada yang lain.
Ya. Atau mungkin dia hendak memiliki harta yang banyak. Ya Allah, perbanyaki harta ulun. Karena ulun kalau ulun memiliki banyak harta, ulun akan bersedekah dan sebagainya. Omong doang. Kalau sudah ada uang di depannya, lupa apa yang dia doakan kepada Allah. Iya, kayak gitu. Boleh jadi kalau Allah pun kabulkan, mungkin dia akan semakin bengis, semakin sombong. Nah, sedangkan kalau ada sifat kesombongan di dalam dirinya, maka akan menyebabkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita harus melihat sisi-sisi yang positif. Dan ingat jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hambanya sedikit pun, tidak pernah. Tetapi hambanya itu sendiri yang menzalimi dirinya sendiri. Ya. Nah, kemudian jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi ketika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwasannya apa yang dia panjatkan itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sendiri yang memerintahkan kepada kita untuk berdoa langsung kepada Allah. Bahkan siapapun yang katanya, saya banyak dosa, kemaksiatan sudah banyak saya lakukan, ya, kada usah langsung berdoa kepada Allah, tetapi melewati orang lain misalnya, karena tubuh ini penuh dengan dosa dan maksiat, malu berdoa meminta kepada Allah. Ini salah satu talbis iblis, menjauhkan seorang hamba untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kada benar seperti ini. Karena Allah sendiri yang meminta, memerintahkan kepada hambanya untuk datang dan berdoa langsung kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kalian, mintalah kalian kepadaku, niscaya akan aku perkenankan doa kalian. Ini kata Allah sendiri. Ketika kita menghadapi suatu problematika dalam kehidupan kita, baik urusan dunia, lebih-lebih urusan akhirat, maka mintalah, doalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersikap rendah diri, artinya jangan kita bersuudzon kepada Allah dengan kondisi keadaan kita yang katakanlah ahlu maksiat, berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Bukankah poin yang pertama adalah ketika seorang berbuat dosa, maka dia hendaknya bertaubat kepada Allah, dan Allah menerima taubatnya selama dia betul-betul yakin bahwasannya doa taubat yang dia panjatkan itu Allah terima. Makanya juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat, aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita itu jangan pesimis. Sedangkan pesimis itu bukan sifat seorang muslim. Dan pesimis inilah yang diinginkan oleh iblis. Naam. Bagaimana seorang muslim yang ada keinginan kuat untuk bertaubat kepada Allah dan berdoa kepada Allah dibuat ragu-ragu, takut, kayak apa hamba yang penuh dosa ini langsung meminta kepada Allah. Nah, disitulah jalan-jalannya talbis iblis, menjauhkan seorang hamba kepada Rabb, kepada Allah Jalla Jalal. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita berdoa, ini harus diperhatikan. Ketika kita berdoa, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin, seyakin-yakinnya bahwasannya doa kita pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita tanamkan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Harus yakin. Karena Nabi SAW mengatakan, Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala
wa antum muqinuna bil ijabah, dan kalian yakin seyakin-yakinnya bahwasannya doa kalian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru 2 poin. Atau kita azan dulu. Monggo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salah, hayya 'ala salah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Doalah kalian, mintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doa kalian. Naam. Ini keyakinan seorang muslim. Jadi ketika dia berdoa, ya Allah, mudahkanlah segala urusan hamba. Ya. Mudahkanlah hamba apapun hajat yang kita inginkan. Yakin bahwasannya doa yang kita panjatkan itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tadi, ana inda dhanni 'abdi bi. Sesungguhnya aku tergantung daripada prasangka hambaku. Kalau dia berprasangka baik, ya, berprasangka baik kepada Allah, yakin bahwasanya doanya akan diijabah oleh Allah, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengijabahi doanya. Karena itu tadi mindsetnya apa? Dia yakin. Ya, istilahnya itu hakul yakin jarnya. Kemudian Nabi mengatakan, wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Lantas Nabi SAW memberikan peringatan, ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa seorang hamba yang hatinya lalai. Nah, perhatikan bahwasannya
Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa seorang hamba yang hatinya lalai. Nah, kayak apa itu Ustaz yang dimaksud dengan hati yang lalai? Maka dijelaskan oleh para ulama, makna daripada hati yang lalai adalah seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala namun dia tidak yakin bahwasannya doanya itu diijabah oleh Allah, alias bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Kada yakin bang kalau doaku ini dikabulkan, diijabah oleh Allah. Nah, disitulah ya memang kada yakin. Karena apa? Zonnya seperti itu. Zonnya, prasangkanya kepada Allah seperti itu. Maka Allah berdasarkan prasangka daripada hamba-hambanya. Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, lihatlah bagaimana seorang muslim ketika dia benar-benar berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi hajatnya, ya, apalagi hamba tersebut hamba yang bertakwa kepada Allah, dia senantiasa melaksanakan solat malam, kemudian dia senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa menjaga lisannya, menjaga pandangannya. Lantas ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doanya? Tidak. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa hambanya tersebut. Jangankan orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah, dan orang yang senantiasa berada di atas petunjuk Nabi Muhammad SAW, Allah kabulkan doanya. Iblis, ya, Iblis ketika dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ditangguhkan sampai hari kiamat, Allah kabulkan. Ya. Sudah seberapa besar kemaksiatan yang dilakukan oleh iblis beserta dengan bala tentaranya, kemaksiatan yang besar yang dilakukan oleh mereka kepada Allah, pembangkangan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala berupa penangguhan, apakah Allah tidak mengabulkannya? Allah kabulkan. Ini nih makhluk yang paling durjana, Allah kabulkan doanya. Apalagi hamba-hambanya yang di malam hari, ya, salatul lail wan nasu niyamun tadkhuluna fil jannah bisalam. Seorang hamba yang bangun malam, salat malam, menangis, bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di saat manusia pada malam hari, di tengah-tengah malam mereka tidur dengan pulasnya. Nah, di saat itu dia bersimpuh kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang seperti ini masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Masa iya Allah tidak mengabulkan doa hambanya tersebut? Pasti Allah akan mengabulkan doanya. Makanya permintaan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah katakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat ke-36, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Dia iblis berkata, ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari di mana manusia dibangkitkan. Bagaimana dia meminta kepada Allah berupa penangguhan, ya, sampai hari di mana manusia dibangkitkan, sampai hari kiamat. Jadi iblis itu tidak akan mati. Nah, tidak akan mati. Karena apa? Tugas utama, tugas pokoknya bagaimana menjerumuskan manusia ke dalam lembah kesesatan, ikut masuk bersamanya ke dalam siksa Allah Subhanahu wa taala, dan itu tujuan utamanya. Sehingga iblis dan bala tentaranya melakukan tipu daya kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Nah, salah satu dari tipu daya yang dilakukan oleh iblis beserta bala tentaranya adalah menjadikan hati manusia
menjadi berpenyakit. Salah satunya adalah penyakit suudzon, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya berprasangka buruk kepada Allah, juga kepada manusia lainnya. Naam. Kemudian jawaban Allah Subhanahu wa taala, permintaan daripada iblis ini, Allah mengabulkan permintaannya. Qala fa innaka minal mundharin. Allah pun berfirman, baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan. Nah, lihat iblis, sejak dikeluarkannya dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat, mereka akan selalu bergentayangan mencari mangsa untuk diikutkan bersama mereka ke dalam kesesatan. Dan itu adalah tujuan utamanya. Sekali lagi, tujuan utamanya. Maka tentu kita harus mencari tameng, artinya perlindungan. Salah satu perlindungan kita dari talbis iblis itu adalah dengan apa? Menjaga hati kita dari penyakit-penyakit hati. Wabil khusus adalah penyakit hati yang paling besar, asyirku billah. Berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun yang tidak diridhoi oleh Allah Jalla Jalal. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, oleh sebab itulah ketika seorang hamba dia berdoa kepada Allah, sekali lagi yakinlah bahwasanya doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Tapi mungkin ada yang bertanya, Ustadz, kayak apa nih Ustadz? Misalnya dia beranggapan, ulun ini alhamdulillah berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ulun yakin seyakin-yakinnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengijabahi doa hamba. Tapi mohon maaf benar, sampai sekarang memang belum diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menjawab pertanyaan ini, maka itu kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah memiliki yang namanya sikap atau sifat muhasabah, introspeksi diri? Karena kita harus tahu juga, di antara sebab-sebab yang menyebabkan doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa saja? Nah, ini juga harus dijauhi oleh kita. Naam. Dan kita harus mencari sebab-sebab agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya adalah kita menjauhi perkara-perkara yang haram. Naam. Perkara-perkara yang haram. Karena tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa seorang hamba selama dia masih berkecimpung dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan pernah mendengar kisah Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril yang menyerupai seorang laki-laki yang bersafar. Rambutnya acak-acakan, pakaiannya acak-acakan, kulitnya lesu dan sebagainya. Ketika dia menceritakan ketika seseorang itu berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, ya Rabbi, ya. Sedangkan wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Makanannya, minumannya, serta daging yang tumbuh pada tubuhnya itu semuanya diperoleh dari perkara-perkara yang haram. Fa ana yustajabalah. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa hamba tersebut sedangkan dia mendapatkan hartanya dari perkara-perkara yang haram? Bagaimana mungkin Allah bisa mengijabah doanya? Di sini juga perlu kita ketahui sebab-sebab daripada Allah Subhanahu wa taala tidak mengijabahi doa seorang hamba. Selain itu juga kita harus apa? Mengetahui juga sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa seorang hamba. Yang pertama tentu yakin doanya diijabah oleh Allah. Kemudian yang kedua, berusaha sebaliknya menjauhi segala perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tinggal 2 poin ulun ringkaskan. Yang ketiga di antara kondisi-kondisi
yang mengharuskan seorang muslim untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala seseorang mencari rizki. Nah, di sini juga banyak dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, yang dia lihat itu adalah di atas, tapi dia tidak melihat di bawah. Orang itu Masya Allah, ya, rumahnya ganal benar, hartanya luar biasa, tapi kalau dilihat kesehariannya itu kada sholat, kayak apa ini? Akhirnya menimbulkan rasa iri, dengki, sakit, penyakit hatinya. Tetapi dia menganggap diri dia sudah sholat dan sebagainya, tapi kok rizkinya begitu-begitu saja. Dia tidak mendapatkan kekayaan, ya, dan dia merasa diri dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi, inilah pintu-pintu iblis dalam menjerumuskan seorang hamba untuk senantiasa berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang masalah rizki Allah itu Allah berikan kepada kita semenjak kita berada di dalam kandungan ibu kita. Nah, coba bayangkan ketika kita masih dalam kondisi janin, siapa yang menjaganya? Siapa yang memberikan makan dan minumnya? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala melalui ibunya. Sampai dia dilahirkan di muka bumi ini, ketika dia dalam kondisi bayi yang tidak memiliki kekuatan, jangankan untuk berbicara, jangankan untuk berdiri berbicara, ya. Semua itu merupakan kelemahan yang ada pada dirinya. Nah, siapa yang memberikan kekuatan ketika dia dewasa? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatur hidupnya ketika dia ketika dia usia kecil? Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa akan kenikmatan itu, sehingga ketika dia sudah besar, memiliki tenaga yang kuat, ketika dia dirundung suatu problematika, maka dia pun segera untuk bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kehimpitan ekonominya. Padahal musibah yang paling besar adalah ketika dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika dia berprasangka buruk kepada Allah dalam masalah rizki, dia beranggapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rizki kepadanya. Lupakah dia apakah dia termasuk orang-orang yang taat kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan dia jauh dari Allah, menjalankan solat 5 waktu pun jarang, ya. Bahkan dia solat sepekan sekali, ya. Apa itu? Solat Jumat saja. Kalau enggak, ya, 2 kali setahun, Idul Adha, Idul Fitri. Naam. Sebentar lagi datang bulan Ramadan. Luar biasa. Solat tarawih dijalani, tapi subuh kada. Padahal solat tarawih solat sunnah. Ya, nah ini bagaimana? Ya, bagaimana seorang hamba ini mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan hak Allah Subhanahu wa taala tidak dia jalani? Maka disinilah kembali seorang muslim untuk senantiasa bermuhasabah, introspeksi diri. Apakah dia termasuk hamba yang bertakwa kepada Allah? Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quran bahwasannya orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Makanya Allah katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Allah akan bukakan jalan keluar baginya. Problematika yang kita hadapi di kehidupan di dunia ini, ujian dan cobaan yang kita hadapi, selama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar kepada kita. Kemudian kata Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapa saja yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki dia dari arah yang tidak disangka-sangka olehnya. Nah, tidak kita ketahui
Memang tidak kita sangka-sangka nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada manusia yang dipilihnya. Siapa manusia yang dipilihnya? Tentu adalah hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Kemudian yang selanjutnya, agar kita mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala selain kita bertakwa, adalah senantiasa menyambung hubungan silaturahmi. Naam. Jangan sampai jamaah sekalian rahimakumullah, kita berputus hubungan, apalagi keluarga terdekat kita, saudara kita, dan sanak kita. Jangan sampai karena masalah duniawi, perebutan harta, akhirnya antara saudara kandung dengan sesama berpisah mereka. Sesama saudara kandung nih bermusuhan gara-gara masalah perebutan harta warisan orang tuanya. Akhirnya apa? Putus hubungan silaturahmi mereka, persaudaraan mereka. Nah, ini tidak boleh. Jangan sampai seperti itu. Nah, agar rizki kita lancar, maka pereratlah hubungan silaturahmi kita. Nah, dan yang paling berhak mendapatkan hubungan yang baik ini siapa? Adalah kedua orang tua kita. Mereka lah yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita. Nah, bukan orang lain, tetapi orang tua kita lah. Karena apa? Salah satu pintu yang mendatangkan kemudahan dalam segala urusan kita, baik rizki, ya, adalah dengan kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang terakhir, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara kondisi-kondisi yang mengharuskan kita untuk senantiasa berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah tatkala kita tertimpa musibah. Naam. Dan di sini banyak sekali hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengedepankan rasa suudzon, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini banyak. Maksudnya lain di masjid ini, di sini, ya. Artinya di sini itu maknanya adalah banyak manusia yang berprasangka buruk ketika mereka diberikan ujian cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dari kekurangan hartanya, misalnya sebelumnya dia mendapatkan nikmat, kemudian tiba-tiba dia jatuh miskin. Langsung berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia tidak tahukah selama ini harta yang dia miliki itu pemberian Allah? Lupakah dia dengan nikmat tersebut? Ketika dia ditimpa musibah, dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita ada ujian yang besar menimpa kita, naam, lantas serta-merta kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ketika ujian, cobaan yang menimpa kita, itu tandanya Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kita, ingin mengetahui seberapa besar penerimaan kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar kita menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersabar atau tidak? Maka sungguh ketika seseorang ditimpa ujian dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersabar, maka naiklah tingkatan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kita sekolah, kalau hendak naik kelas kan pasti diuji. Ada kada orang yang naik kelas kada diuji? Ada Ustaz Ain? Ya memang ada, melalui pintu belakang. Iya kan? Kira-kira dalam masalah keimanan ini ada nggak seperti itu? Tidak ada. Karena ini masalah urusan hati, urusan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ditimpa ujian cobaan, itu menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin meningkatkan kualitas keimanan kita. Apakah kita menghadapi ujian itu dengan kesabaran? Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat sabar. Dan ingat jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Kadang kita berpikiran begini jamaah sekalian rahimakumullah, dengan keterbatasan akal kita, kita mengharapkan sesuatu yang kita inginkan, kita berharap sesuatu itu dapat kita raih, tapi ternyata sesuatu yang kita ingin itu tidak kita dapatkan, akhirnya membuat kita kecewa.
tahukah kita jamaah sekalian rahimakumullah, boleh jadi sesuatu yang kita inginkan itu buruk bagi kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi sesuatu yang kalian benci, yang kalian tidak sukai, yang kalian tidak harapkan, boleh jadi kata Allah Subhanahu wa taala itu baik bagi kalian. Sesuatu yang kalian tidak sukai, namun hakikatnya itu baik bagi kalian. Kemudian sebaliknya, boleh jadi sesuatu yang kalian, boleh jadi sesuatu yang kalian benci, ya, sesuatu yang kalian benci, namun itu baik bagi kalian. Sebaliknya, boleh jadi sesuatu yang kalian harapkan keinginannya, namun itu buruk. Buruk untuk kalian peroleh. Karena apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang pas kalian peroleh, apa yang tepat yang kalian dapatkan. Karena Allah mengetahui, karena dialah Allah yang menciptakan kita. Sedangkan kita tidak mengetahui sesuatu apapun yang merupakan rencana dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apapun yang menimpa kita, ya, musibah apapun, musibah kehilangan harta, musibah ditinggal keluarga kita, ataupun hubungan bisnis dan sebagainya, ataupun terjadi bencana dan sebagainya, ingatlah, tidaklah bencana, ujian, musibah yang menimpa kita tidak lain dan tidak bukan itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ingin meningkatkan kualitas keimanan kita. Sebagai penutup, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa kata beliau, terkadang Allah Subhanahu wa taala menurunkan anugerahnya kepada seorang hamba itu dalam bentuk musibah. Nih, perhatikan kata beliau. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan anugerahnya kepada seorang hamba itu dalam bentuk musibah. Jadi tidak melulu dalam bentuk kebahagiaan, tapi bentuk musibah. Kalau bentuk kebahagiaan mungkin orang akan terasa nyaman terus. Naam. Tapi pernahkah ketika dia disentil oleh Allah berupa musibah, apakah dia mampu enggak itu? Makanya Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kata beliau Ibnu Qayyim rahimahullah, menurunkan anugerahnya kepada seorang hamba itu dalam bentuk musibah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan contohnya di dalam Al-Qur'an, seperti Nabi Ayub, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Ulun ceritakan sedikit dulu. Nabi Ayub, siapa yang tidak mengenal Nabi Ayub? Yang Allah berikan ujian berupa penyakit yang ada pada kulitnya bertahun-tahun lamanya. Apakah beliau dari ujian musibah yang Allah berikan kepada beliau belum mengeluh? Apakah beliau kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala? Kalballah. Tidak sama sekali. Bahkan beliau ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit kulit tersebut, beliau bersabar dan menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala atas kesabaran tersebut. Ya. Atas prasangka baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tahu bahwasanya Allah pasti akan menyembuhkan penyakitnya. Nah, atas dasar keyakinan tersebut, atas dasar kesabarannya tersebut, dan ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, maka apa? Allah sembuhkan penyakit beliau. Kemudian bagaimana perjalanan Nabi Nuh ketika beliau berdakwah kepada Allah berdakwah kepada manusia, mengajak kepada manusia, ya, kurang lebih selama 950 tahun, dan yang mengikutinya hanya beberapa orang. Bayangkan 950 tahun beliau berdakwah. Apakah beliau berputus asa? Apakah beliau berhenti dari dakwahnya? Tidak.
meskipun sedikit, tetapi beliau tetap istiqomah dalam berdakwah. Karena apa? Yakin pasti Allah akan menolongnya. Belum lagi Nabi Ibrahim. Naam, ketika beliau mengedepankan rasa prasangka baik kepada Allah, tatkala beliau meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail di padang pasir, ya, di bebatuan yang jauh daripada manusia. Bayangkan itu. Tetapi beliau karena perintah Allah dan yakin bahwasanya Allah pasti akan menjaga mereka berdua. Naam. Akhirnya lahirlah dari hentakan kaki Nabi Ismail, keluarlah di situ air Zam-Zam. Itu buahnya dari apa? Dari husnudzannya kepada Allah, berbaik sangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ketika menghadapi ujian musibah tersebut, mereka bersabar dan yakin setiap ujian dan cobaan itu pasti tandanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi hamba-hambanya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah beberapa kondisi-kondisi yang harus diketahui oleh setiap muslim adalah untuk senantiasa berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang membuat hati kita itu menjadi bersih, terjaga dan tidak terkontaminasi dengan penyakit-penyakit hati yang lainnya adalah mengedepankan husnudzan, berbaik sangka. Kalau kita melihat sesuatu itu memang betul-betul dia melakukan kesalahan, usahakan ambil uzur. Uzurnya apa? Oh, mungkin dia seperti ini. Oh, mungkin dia enggak sengaja. Artinya berbaik sangkalah. Ya, berbaik sangkalah kepada seseorang, lebih-lebih kepada Allah. Sebagai penutup, ingat sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melakukan kezaliman sedikit pun kepada hambanya. Namun sebaliknya, hambanya itulah yang menzalimi diri mereka sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Untuk yang ada pertanyaan, kami persilahkan untuk bisa disampaikan kepada Ustadz. Atau yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan. Wah, banyak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi dai-dai penebar syubhat yang ada di sekitar kita yang sering menyerukan amalan yang tak sesuai sunnah atau syariat, namun di satu sisi akhlak yang diperlihatkan begitu baik, sehingga banyak orang yang awam terjerumus dalam talbis iblis ini. Bagaimana agar kita tidak suudzon kepada dai-dai tersebut, tapi di satu sisi kita mengingkarinya? Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang harus kita pahami, memang dalam kehidupan di dunia ini pasti ada yang menyeru kepada al-haq dan kebatilan. Ya, itu sudah menjadi sunatullah. Pasti akan ada dai-dai penyeru kepada kesesatan dan juga dai-dai penyeru kepada kebaikan. Nah, bagaimana kita menyikapi dai-dai tersebut adalah menyikapinya dengan ilmu. Ya, menyikapinya dengan ilmu. Kita yang harus banyak-banyak belajar. Kita harus banyak-banyak menuntut ilmu sehingga kita tidak tersesat. Naam. Kenapa mereka tersesat? Ya karena mereka jauh dari ilmu. Nah, begitu pun juga kita menyikapi mereka, tentunya kita menyikapinya dengan ilmu. Naam. Makanya kita jangan bermalas-malasan untuk mendatangi majelis ilmu. Karena dengan majelis ilmu itulah yang akan menerangi jalan-jalan kita. Naam. Karena kalau kita menjalani kehidupan ini tanpa ada cahaya, sedangkan cahaya Allah itu adalah ilmu, nah, maka tentu kita akan menjadi salah langkah. Salah satunya adalah boleh jadi kita akan terkena syubhat yang diserukan oleh para dai-dai yang memang tugas mereka adalah menyeru kepada kesesatan. Dari sikap kita tentunya adalah
dengan kita berilmu. Sehingga dengan kita berilmu, maka itu sebagai tameng kita, bentuk penjagaan diri kita agar kita tidak terjatuh ke dalam subhat-subhatnya. Ya, menyerukan amalan yang sesuai dengan zikir kita yang sering. Ya, ini tadi ya. Maka dengan kita memiliki bekal ilmu, maka insya Allah kita akan tidak mudah termakan oleh subhat dai tersebut. Bagaimana agar kita tidak suudzon kepada dai tersebut? Ya belajar untuk tidak suudzon. Iya kan? Bagaimana agar kita tidak suudzon kepada dai tersebut, tapi di satu sisi kita mengingkarinya. Iya, memang kita mengingkari amaliyah-amaliyah mereka. Naam. Tetapi tidak serta-merta mengajarkan kepada kita untuk bersuudzon. Apakah Rasulullah SAW ketika berdakwah, padahal di tengah-tengahnya banyak sekali pembesar-pembesar Quraisy yang luar biasa bangkangnya terhadap Rasulullah SAW, apakah beliau bersuudzon? Tidak, tetapi beliau malah mengajak mereka untuk memeluk Islam, mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan beliau mengedepankan rasa husnudzon, dan ini bentuk penjagaan Allah terhadap hati beliau bahkan sejak beliau kecil. Ya, dengan peristiwa dibelahnya dada beliau. Artinya apa? Ya jangan suudzon kita. Naam. Jaga hati kita. Jaga hati kita dari prasangka-prasangka yang buruk kepada saudara kita. Kemudian pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung pertanyaan di atas, yang mana dai-dai tersebut menyerukan untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Dan apa hukum puasa nisfu Sya'ban di hari ke-15, sedangkan kita tahu di setiap bulan Hijriah ada puasa Ayyamul Bid. Jazakumullah khairan. Taib. Nah, makanya kembali kepada jawaban ulun yang pertama adalah bekal kita dengan ilmu. Nah, karena kita tahu bahwasannya apa yang dijelaskan oleh para dai-dai tersebut ini tidak benar, ya memang tidak benar. Kenapa? Ya karena kita mengetahui akan ilmunya. Masalahnya itu kalau kita tidak tahu, akhirnya kita melakukan suatu amalan yang memang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Akhirnya pun kita ikut terjerumus. Maka tentunya termasuk hukum puasa nisfu Sya'ban. Sampai saat ini ulun belum mendapati penjelasan tentang keutamaan puasa nisfu Sya'ban, apakah disyariatkan atau tidak. Nah, intinya selama ada penjelasan dari Rasulullah SAW tentang berkenaan dengan puasa nisfu Sya'ban, maka kita kerjakan. Kalau tidak ada, jangan kita kerjakan. Itu kembali kepada ilmu. Kemudian, sedangkan kita tahu di setiap bulan Hijriah itu ada puasa Ayyamul Bid. Nah, apalagi ini puasa ini malah disunahkan oleh Nabi SAW. Jadi puasa 3 hari setiap bulan, tanggal 13, 14, 15. Ini dituntunkan. Malah yang disunahkan, yang diajarkan oleh Nabi SAW malah ditinggalkan. Naam. Apa sebabnya? Al-jahlu, kebodohan. Kembali kepada ilmu itu sendiri. Nah, makanya jamaah sekalian rahimakumullah, betapa banyak pelajaran agama yang diajarkan oleh Nabi SAW tidak banyak diketahui oleh kaum muslimin. Itu karena mereka melakukan suatu amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Akhirnya amalan itu yang dinampakkan, sedangkan amalan yang benar sesuai dengan dalil itu tertutup dengan amalan-amalan kebid'ahan. Makanya di sini jamaah sekalian rahimakumullah, sebagaimana dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri berkenaan dengan masalah kebid'ahan ini, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih dicintai, lebih disukai oleh iblis daripada orang yang berbuat maksiat. Kenapa bisa demikian? Al-ma'siyatu yutabu minha, kata beliau. Berbuat maksiat itu, orang pelaku maksiat itu masih diharapkan apa? Taubatnya. Kenapa? Karena dia tahu kemaksiatan yang dia lakukan itu adalah suatu kesalahan. Berarti ada keinginan untuk dia untuk bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal bid'atu la yutabu minha. Sedangkan pelaku bid'ah, mereka
tidak gampang, bahkan enggan untuk bertaubat kepada Allah. Kenapa demikian? Karena mereka menganggap ibadah yang mereka lakukan itu adalah ibadah yang baik. Loh, kok saya disuruh bertaubat padahal saya melakukan kebaikan? Nah, disitulah talbis iblis itu masuk. Dianggap itu amalan yang baik, padahal itu di luar dari tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ya. Taib. Kemudian yang selanjutnya. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Nggih, ulun izinkan. Apa termasuk pembatal keislaman jika dalam hati kita selalu berburuk sangka kepada Allah? Apakah termasuk pembatal keislaman jika dalam hati kita selalu berburuk sangka kepada Allah? Tidak. Ya, tidak sampai jatuh kepada pembatal keislaman seseorang, apalagi jatuh kepada kekafiran, tidak. Apalagi sampai dai oh, antum suudzon ya kepada Allah, antum kafir. Ini bahaya ini, karena tidak berhak bagi seorang dai, apalagi ilmunya masih sangat kurang, langsung memvonis kafir seseorang, itu tidak boleh. Ya, ini bukan bagian daripada pembatal keislaman seseorang. Tapi dia berbuat dosa, bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, karena dia berburuk sangka kepada Allah. Naam, berburuk sangka kepada Allah itu tidak layak dan tidak sepatutnya bagi seorang Muslim. Sedangkan Allah banyak memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada hamba tersebut. Kemudian bagaimana caranya agar kita menjadi pribadi yang qanaah dan selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, agar senantiasa menjadi pribadi yang qanaah adalah lihat orang yang di bawah kita. Jangan lihat orang di atas terus. Kalau kita melihat orang di atas terus, maka kita akan ada keinginan yang kuat. Oh, saya ingin terus bertambah dan bertambah. Sampai yang memisahkan kita adalah kematian. Naam, artinya apa? Kita belajar untuk banyak bersyukur dalam menghadapi situasi dan kondisi dalam kehidupan kita di dunia ini. Ya, belajar qanaah, belajar menerima apa yang menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran. Ya. Innallaha ma'as sabirin, dan Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Termasuk dalam hal ekonomi. Ya. Dalam hal ekonomi kita bersabar. Tidak ada orang yang mati karena kelaparan. Ada enggak orang yang mati dalam kelaparan? Ada enggak? Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepadanya. Jangankan kepada manusia, kepada makhluk, kepada hewan-hewan pun Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepadanya. Ya, kemudian selain tadi yang Ulu sampaikan, agar kita menjadi pribadi qanaah, berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memasukkan ke dalam hati kita berupa sifat qanaah. Naam, kita sudah melakukan sebab-sebab tadi agar kita senantiasa qanaah, merasa diri cukup apa yang menjadi pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita harus meraih sebab-sebab didatangkan qanaah itu adalah doa. Ya. Karena ibarat hati kita ini berada di atas jari jemari Allah. Allah dapat membalikkan sesuai dengan kehendaknya. Naam. Ya, jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan rasa qanaah dalam kehidupan kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, ya saya akan menjawab. Apa hukumnya memakai jimat pada bayi atau balita? Taib. Dan bagaimana cara menasihati orang tua yang berkecimpung di dunia perdukunan, baik yang tidak menggunakan pertumbalan dan memakai media Al-Quran untuk mengobati orang-orang yang memerlukan bantuan tukang tambah atau dukun tersebut. Jazakumullah khairan. Taib. Apa hukumnya memakai jimat pada bayi atau balita? Lihat dulu jimatnya. Kalau gelang biasa untuk mempercantik ada masalah. Ya. Tapi kalau seseorang memberikan gelang kemudian berkeyakinan bahwa gelang tersebut dapat melindungi bayi tersebut, maka hukumnya di sini haram dan jatuh kepada kesyirikan. Kenapa dikatakan itu masuk ke dalam kesyirikan? Karena dia bergantung kepada benda tersebut yang dapat melindungi bayi tersebut. Bukankah kita tahu bahwasanya yang sebaik-baik pemberi pelindungan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan ini banyak tersebar di tengah-tengah masyarakat. Nah, biasanya kan ada kain, kemudian kain itu diberikan semacam bawang putih.
bawang putih, kunyit dan sebagainya, kemudian diikat dan diikat sebagai gelang dan juga dimasukkan juga ke peniti. Itu biasanya ulun lihat juga itu. Nah, itu tidak boleh. Itu masuk kategori daripada kesyirikan haram untuk dilakukan bagi orang tua. Naam. Tidak boleh. Justru itu malah melemahkan bayi tersebut. Naam. Dan ini dia tidak bergantung kepada Allah, tetapi bergantung kepada jimat tersebut. Nah, ini tidak dibenarkan. Kemudian, dan bagaimana cara menasihati orang tua yang berkecimpung di dunia perdukunan, baik yang menggunakan pertumbalan ataupun memakai media Al-Quran. Taib, kita bedakan dulu. Pertama, kita menasihati orang tua dengan cara yang baik. Naam. Itu yang harus dipahami oleh kita sebagai anak. Jangan kita mentang-mentang kita punya ilmu yang banyak, lantas kita memberikan nasihat mereka dengan cara yang tidak baik, tidak benar. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ya. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Naam. Meskipun mereka dalam keadaan kafir, tetap kita berbuat baik. Naam, dalam perkara dunia. Ini kalau mereka masih hidup. Ya. Kita berbuat baik kepada mereka dan mendoakan segera mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi kalau orang tua kita masih muslim tetapi dia masih melakukan kebiasaan berupa perdukunan. Bagaimana cara menasihatinya? Adalah pertama, kita menasihatinya dengan cara yang baik. Ya. Jangan sekali-kali kita menasihatinya dengan cara yang kasar, apalagi fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada kedua orang tuamu dan jangan kamu menghadik mereka, tetapi katakanlah kepada keduanya dengan perkataan yang lemah lembut. Naam. Ini perintah Allah kepada kita sebagai anak. Ketika kita mau menasihati mereka, nasihatilah mereka dengan cara yang baik. Tapi Ustaz, keras kepala benar, kadang mendengar-dengar apa yang ulun sampaikan. Naam. Terus apakah dengan belum mereka mendapatkan hidayah dari Allah lantas kita berbicara kasar? Tidak demikian. Karena tugas kita adalah memberikan nasihat, menyampaikan ilmu. Sisa hasilnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan dengan hidayatut taufik. Hidayatut taufik itu adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita tugasnya hanya menyampaikan. Dan menyampaikannya itu dengan bahasa yang baik, bahasa yang sopan santun kepada kedua orang tua kita. Nah, kemudian orang tua kita berkecimpung dalam perdukunan. Jelas kita nasihati bahwasanya perdukunan itu adalah haram di dalam Islam. Dan itu bekerja sama dengan iblis, syaitan dan bala tentaranya. Nah, kalau dia tidak bertaubat, maka dikhawatirkan dia akan mati dalam keadaan kekufuran. Wali'udzubillah. Kenapa? Dia bergantung kepada selain Allah. Sedangkan sesuatu yang bergantung kepada selain Allah itu adalah syirku billah. Ya. Kemudian yang kedua, kalau orang tua kita menyembuhkan seseorang dengan cara membaca Al-Quran, atau kita istilahkan dengan ruqyah misalnya, kalau ini, maka ini adalah sesuatu yang dibenarkan. Karena menyembuhkan seseorang dengan Al-Quran, dengan meruqyah. Tetapi saran ulun, lebih baik ketika seseorang meminta jasa ruqyah, maka sebaiknya jangan. Ya, lebih baik kita meruqyah diri sendiri, itu lebih afdal. Kita baca sendiri Al-Quran, surah Al-Baqarah, kemudian zikir pagi dan petang. Itu salah satu membentengi diri kita dari gangguan setan, dari gangguan jin. Naam. Daripada kita menggunakan, soalnya ada larangan juga ketika seseorang meminta untuk diruqyah. Naam. Ada larangan juga. Maka sebaiknya kita meruqyah diri sendiri. Nah, kalau yang seperti ini benar, maka tidak masalah. Naam. Tetapi kalau ketika dia menyembuhkan seseorang dengan bacaan-bacaan tertentu yang di luar daripada syariat Islam, ketentuan Islam, maka tentu itu adalah
kesembuhan di luar dari yang dijelaskan oleh syariat kita, maka itu tidak dibenarkan. Nah, itu tidak dibenarkan sama sekali. Lah terus bagaimana kedokteran dan sebagainya? Nah, itu lain lagi. Itu panjang penjelasannya. Ya, baik. Intinya perdukunan itu haram. Nah, itu saja. Ya, kemudian selanjutnya semoga Allah memberikan rahmat kepada Ustadz, amin ya Allah. Semoga kita semua. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara untuk berhusnudzon kepada rekan organisasi yang lepas dari tanggung jawabnya dalam berorganisasi? Jazakumullahu khairan Ustadz. Baik, bagaimana cara berhusnudzon? Caranya adalah dengan kita berusaha bersungguh-sungguh mengedepankan husnudzon. Itu aja jawabannya. Naam. Dan berusaha mencari celah agar kita memberikan husnudzon kepadanya. Paham gak? Karena kalau kita mengawalinya dengan suudzon, maka disitulah talbis iblis itu akan masuk. Nah, kalau mereka sudah masuk ke pintu itu, maka akan memudahkan membuka pintu-pintu yang lainnya. Setelah itu, akhirnya terus. Ya. Nah, artinya begini, jamaah sekalian rahimakumullah, bagaimana caranya adalah dengan melatih diri kita untuk senantiasa berhusnudzon. Itu obatnya, itu caranya. Nah, jangan kita langsung bersuudzon. Meskipun sekejap mata kita melihat, contohnya beginilah, ya, ada bapak-bapak masuk ke kamar, kemudian kebetulan tanpa disengaja ada orang yang melihat bapak itu masuk dengan wanita, iya kan, wanita. Kemudian dia lihat dari belakang, dilihat oleh tanah, ini jangan-jangan bapak ini bawa sesuatu nih, kayak gitu kan. Nah, kalau seperti itu mindsetnya, berarti apa? Kita sudah masuk ke ranah suudzon. Tapi kalau hati kita bersih, hati kita terjaga, mungkin istrinya, nah, kayak gitu. Nah, itu salah satu melatih diri kita untuk senantiasa berhusnudzon. Artinya apa? Kita membiasakan hati kita itu tidak terkontaminasi dengan suudzon. Ya, berprasangka buruk, artinya kedepankan yang namanya prasangka baik, karena itu bisa menjaga hati kita. Nah, ya, wallahu a'lam bishawab. Dan tentu yang kedua, selalu pertanyaan-pertanyaan ini itu akan bermuara kepada mana? Kepada meminta pertolongan kepada Allah. Ini semua yang ulun jawab itu bagian dari sebab-sebabnya. Tapi ingat, yang bisa menjawabkan ini semua adalah Allah. Bagaimana caranya? Ya, kita berdoa kepada Allah dalam keadaan yakin. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kalian, mintalah kalian kepada Allah apa yang kalian inginkan, apa yang kalian hajatkan, dalam kondisi yakin bahwasanya doa kalian pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini saja yang bisa ulun sampaikan. Jazakumullahu khairan. Cukup? Nah, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ulun mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan. Dan salah satu bentuk menjaga hati kita adalah berusahalah mengedepankan rasa husnudzon, berbaik sangka kepada orang lain, lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kemanfaatan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.